Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di King Zoo Channel. Kemarin saya sudah bahas tentang kakaknya ya, yaitu XZ2 Premium. Di video kali ini saya mau membahas tentang adiknya, yaitu XZ1 yang harganya sekarang cuma 1 jutaan ya. Yang menurutku handphone ini paling worth it jika kalian beli sekarang, karena dengan harga 1 jutaan kalian sudah mendapatkan spesifikasi yang dibilang cukup powerful. Yuk langsung aja kita bahas sama-sama ya. Handphone ini diluncurkan pada tahun 2017 lalu ya. Dan handphone ini membawa spesifikasi yang dibilang masih sangat worth it jika kalian beli di tahun ini. Yang menurutku lebih baik beli handphone ini dengan harga 1 jutaan second ya, daripada kalian beli handphone baru dengan harga yang sama dengan kondisi baru. Nah, jika kalian beli second handphone ini, kalian udah mendapatkan spesifikasi yang nggak main-main ya. Di sini Sony Xperia XZ1 memakai chipset Snapdragon 835 10 nanometer ya, yang tentunya masih sangat powerful jika dipakai di tahun ini. Nah, untuk RAM-nya sendiri XZ1 ini cuma terdapat satu pilihan aja ya, yang memiliki RAM 4GB dan internal 64GB. Nah, untuk layarnya sendiri Sony Xperia XZ1 ini mungkin masih ketinggalan ya, dengan dagu yang lebar dan jidak yang cukup lebar. Ya, menurutku ini memang desain ciri khas Sony sih di zamannya dulu, yang menurutku seperti XZ2 Premium kemarin ya, menjadi ciri khas tersendiri bagi handphone Sony. Sony membuat desain seperti ini itu ada alasannya ya bro. Jadi kenapa dahi sama dagunya ini lebar, itu karena di atas dan di bawah itu ada speaker stereo. Jadi di atas ada speaker, di bawah ada speaker. Nah, lubangnya itu ke depan kita semua, jadi ke muka, langsung ke muka. Ya, bisa dibilang Sony ini adalah salah satu atau pelopor sound yang memiliki desain seperti ini ya. Mungkin di tahun sekarang sudah biasa sih melihat desain speaker yang menghadap langsung ke muka, tapi di zamannya dulu itu kayaknya Sony yang lebih duluan ya, yang memulai desain seperti ini. Nah, untuk layarnya sendiri Sony XZ1 ini memakai ukuran layar 5,2 inch. Memang nggak lebar ya, tetapi menurutku masih sangat pas kok di tangan, nggak terlalu gede-gede banget dan nggak terlalu kecil-kecil banget. Untuk resolusi juga di sini Sony sudah memakai 1080p ya, HD dengan rasio yang masih menggunakan 16:9. Tentu untuk gaming ukuran rasio seperti ini masih cukup nyaman ya jika kita bandingkan dengan rasio layar yang sekarang rata-rata lonjong-lonjong atau panjang-panjang gitu, yang kadang-kadang ketutup poni dan kadang-kadang ketutup tompel. Untuk bahan materialnya sendiri Sony Xperia XZ1 ini nggak murahan ya. Jadi di sini hampir nggak ada bahan material plastik yang terlihat murahan. Bener-bener masih sangat terlihat premium sekali. Untuk keamanannya sendiri Sony Xperia XZ1 ini memakai sensor fingerprint ya. Tetapi untuk sensornya ini Sony Xperia XZ1 ini menaruhnya di bagian samping kanan yang letaknya di tombol power ya. Ini ngingetin saya pada Realme 6 kemarin ya, yang letakin sensor fingerprint di bagian tepi kanan layar. Yang ini juga bisa saya bilang yang paling duluan itu Sony. Dan di bagian bawah tidak lupa adanya tombol shutter buat kamera. Pokoknya tombol ini tuh nggak ketinggalan ya sampai produk Sony terbaru saat ini. Terus di bagian atas di sini masih menyediakan jack audio 3,5, dan di bagian bawah sini terdapat lubang cas. Tentunya sudah support fast charging sampai 18 watt. Nah,
Selanjutnya di tepi kiri, nah di tepi kiri Sony cuma menyempatkan tempat SIM ya. Dan unit yang saya review ini Inter AU ya, jadi single SIM. Kita langsung congkel aja ya. Ini kita nggak perlu pakai jarum-jarum gitu, cukup dicongkel. Nah, ini pakai single SIM ya bro, karena ini unit AU bukan unit global. Dan tentunya masih menyediakan slot micro SD, mantap pokoknya. Lanjut kita ke bagian kamera. Mungkin di sini Sony Xperia XZ1 cuman memakai satu buah kamera ya. Nggak seperti handphone terbaru saat ini dengan harga 1 jutaan itu rata-rata sudah memakai 2 atau 3 kamera. Tetapi soal hasil foto, Sony Xperia XZ1 ini bisa dibilang masih sangat bisa bersaing ya. Kameranya ini nggak malu-maluin jika kita pakai upload di sosial media kita. Bener-bener kualitas kameranya ini Sony banget. Dan bisa saya bilang masih cukup baik jika kita pakai di tahun 2020 ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video tentang Sony Xperia XZ1 ini. Mungkin di video ini saya nggak akan tes buat gaming ya, karena saya yakin dengan chipset Snapdragon 835 Sony Xperia XZ1 ini mampu melibas game-game terbaru saat ini. Saya sangat yakin. Nah, kesimpulannya dengan harga 1,3 sampai 1,5 mungkin handphone ini bisa jadi alternatif kalian yang pengen spesifikasi yang powerful, kamera yang bagus dengan desain yang terbilang masih sangat premium. Kita bandingkan dengan handphone terbaru saat ini, mungkin kalian cuma dapat Snapdragon seri 400, ya syukur-syukur dapat seri 600 lah. Yang menurutku masih lebih powerful Snapdragon 845 jika dibandingkan seri Snapdragon tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu video ini. Jika ada pertanyaan, langsung komentar aja di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan jangan lupa follow juga IG saya. Dan saya Sugeng Santoso, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.